Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai gambaran umum tentang ekonomi internasional yang beranggotakan Aditya Insani dan juga Koirunisa. Ilmu ekonomi internasional mempunyai dua aspek. Yang pertama ada aspek praktis dan yang kedua ada aspek ilmiah. Dalam aspek praktisnya, ekonomi internasional meliputi seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para subjek ekonomi dari suatu negara dengan subjek ekonomi dari negara lainnya. Sedangkan dari aspek ilmiahnya, ilmu ekonomi internasional merupakan bagian dari ilmu ekonomi umum atau sebagai cabang dari ilmu-ilmu ekonomi umum dan merupakan bagian yang menurut sifat-sifatnya dapat dijadikan suatu objek yang berdiri sendiri. Selanjutnya ada ilmu ekonomi, dibagi menjadi 3, yaitu ada ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi terapan, dan juga ilmu ekonomi teori. Yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif merupakan ilmu ekonomi yang menjelaskan gambaran fakta, data empiris tentang peristiwa ekonomi. Sedangkan unsur-unsur yang dapat dijumpai pada bab-bab atau hal-hal yang berhubungan dengan lembaga-lembaga internasional antara lain seperti IMF, IBRD, dan badan-badan internasional yang lain yang timbul sebagai kerjasama beberapa negara secara internasional dalam bidang ekonomi, moneter, dan perdagangan seperti ITO, IFC, GATT, EPU, Rencana Marshall, dan sebagainya. Yang kedua ada ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang memanfaatkan teori ekonomi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi tertentu. Biasanya dapat kita jumpai pada masalah-masalah yang bersifat international policy atau foreign economy policy. Selanjutnya ada pengertian dan ruang lingkup ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antar negara. Sebagai cabang ilmu ekonomi internasional juga mempelajari kait-mengaitnya ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Sedangkan ruang lingkup ekonomi internasional ada 4. Yang pertama ada teori dan kebijakan perdagangan internasional. Yang kedua ada teori dan kebijakan keuangan atau moneter internasional. Yang ketiga ada organisasi dan kerjasama ekonomi internasional. Dan yang keempat ada perusahaan multinasional dan bisnis internasional. Pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh ekonomi internasional terhadap perekonomian nasional. Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini, manusia dengan ide, bakat, iptek, beserta barang dan jasa yang dihasilkan dapat dengan mudah melewati batas negara. Pergerakannya relatif bebas dari manusia, barang dan jasa yang dihasilkan ternyata bukan hanya telah menimbulkan saling keterkaitan dan ketergantungan, tapi juga menimbulkan persaingan global yang semakin ketat. Adanya keterkaitan dan ketergantungan serta persaingan global di atas menyebabkan hampir semua kehidupan dalam satu negara terpengaruh oleh ekonomi internasional. Menurut Hamdi, dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, dapat dikatakan tidak ada lagi negara yang autarki, yaitu negara yang hidup terisolasi tanpa mempunyai hubungan ekonomi, keuangan maupun perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor. Sejarah pemikiran ekonomi internasional. Konsep teori merkantilisme ini pertama muncul sekitar abad ke-18 dengan paham ekonomi yang menunjukkan kesejahteraan sebuah negara. Ajaran paham merkantilisme secara dominan diajarkan di sekolah-sekolah Eropa pada awal abad ke-16 sampai abad ke-18 era pesat-pesatnya ekonomi merkantilisme. Kemunculan teori ekonomi klasik pada tahun 1789 berawal dengan adanya keributan di Prancis yang menjurus sampai dengan pecahnya revolusi Prancis. Keributan ini dimulai dari adanya pertentangan pendapat. Teori dari aliran ini yaitu aliran merkantilisme dan paham fisiokrat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.